Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini bagian dari rangkaian kegiatan yang 1 bulan penuh kami keliling ke seluruh Indonesia semata-mata mengharapkan ridho Allah, sekaligus semata-mata mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentu saja kita ingin mengajak seluruh anak-anakku yang belajar menuntut ilmu di Yayasan Darul Ma'arif ini selalu cinta dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap napas, setiap waktu selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, tentu saja saya selaku pembina Yayasan Darul Ma'arif Iqamah mengharapkan kerjasamanya dengan orang tua, wali murid untuk memberikan contoh-contoh sifat-sifat akhlak kepada anakku sebagaimana akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman ini tentu saja orang tua kewalahan menghadapi di lingkungan kita, baik media cetak, media sosial, masyarakat kita, sehingga anak-anak kita tidak seimbang. Di sisi lain anakku, anak bapak ibu belajar dari pagi sampai jam tertentu menuntut ilmu, tapi setelah kembali ke rumahnya masing-masing di media TV bermacam-macam, di lingkungannya pun juga demikian, sehingga kecenderungan anak-anak yang kita banggakan, yang kita harapkan, lupa bahwa ibu bapaknya adalah surga bagi dirinya, yang pada akhirnya apa yang terjadi? Berangkat sekolah tidak mengucapkan salam, tidak bersalatan, bahkan pulang sekolah pun dengan perut yang kosong, dari luar jalanan sana sudah teriak, ibu lapar, bapak, dan seterusnya. Inilah tanggung jawab kita agar anak-anakku betul-betul mencintai apa-apa yang telah dijalankan, dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran. Tentu kita ingin mengikuti akhlak suri tauladan baginda Rasul sebagai kehidupan sehari-hari. Maka buku ini sengaja kami buat agar bapak ibu memberikan bimbingan kepada anak-anaknya sebagaimana apa yang telah dilaksanakan sehari-hari sejak kali sampai baginda Rasul wafat. Oleh sebab itu hadirin yang saya hormati, tanggung jawab orang tua tidak hanya menuntut ilmu ke perguruan tinggi, jadi sarjana, S2, bahkan doktor, tetapi akhlaknya rendah, moralnya kurang, yang pada akhirnya sopan santun, kehidupan sosial sehari-hari sudah mulai punah. Oleh sebab itu harapan saya, mudah-mudahan setelah kembali dari sekolah ini, setelah mengikuti maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, anak-anakku kembali ke hitohnya, kembali ke fitrahnya, bahwa ibu dan ibu adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya anak-anakku setiap berangkat sekolah dia sungkem salaman minta doa kepada ibunya, juga kepada bapaknya. Ini yang sangat penting, sehingga tidak akan pernah terjadi di media sosial yang kita saksikan, anak melawan ibu, anak melaporkan ibu bapaknya. Inilah kita tidak bisa salahkan anak kita, inilah tanggung jawab kita. Sejak dini kita harus memberikan pendidikan etika yang islami agar anak-anak kita tidak tergerus arus urbanisasi yang pada akhirnya kita dihadapkan yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya anak bukan menjadi harapan kita, tetapi anak menjadi musuh kita dalam kehidupannya. Yuk kita sama-sama mulai hari ini dengan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW melalui panduan-panduan yang kita buat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu dan bapak, sekaligus menjadikan diskusi di ruang sebelum tidur nanti. Kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, baik cetakan maupun hadis dan
tulisan-tulisan yang lainnya, diharapkan ibu bapak memberikan masukan koreksi kepada anaknya. Si Ahmad, si Siti Rahmah, sampaikan ya kepada bu gurunya, buku yang ditulis ini ada yang salah cetak, ada yang salah kalimat, ada mungkin yang kurang pas. Sangat kami nanti kritik dan saran demi perbaikan buku ini ke depan. Untuk apa? Agar anak-anak kita tepat sasaran, yang pada akhirnya tujuan kita hanya satu, agar anak kita mengikuti suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya tentu saja ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di rumah kita, tetangga kita banyak perbedaan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini dimaktubkan, tidak ada satu kalimat pun yang mewajibkan. Hanya ada sebagian tradisi di beberapa daerah yang kami maktubkan, tidak ada yang memerintahkan harus dan harus tidak. Ini adalah bagian dari tradisi. Tetapi jika membaca selawat dan sebagainya, itu perintah Allah. Sebagaimana ayat yang pertama saya sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, malaikat-malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semua ini berselawat, sangat tidak tepat kalau kita tidak berselawat. Maka maulid ini sengaja diadakan semata-mata untuk memotivasi, mengingatkan setiap tahun anak-anak kita, supaya apa? Setiap nafasnya berselawat, setiap habis selesai sholat berselawat. Supaya apa? Supaya mendapatkan barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.